Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 98 dan 99 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 98 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Adapun terjemahan dari ayat 99 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah terjemahan dari surat Al-An'am ayat 98 dan 99. Terkait dengan terjemahan yang telah kita bacakan tadi, Allah telah berfirman, yaitu pada surat 98 surat Al-An'am ayat 98 yang artinya, dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Di sini maksud dari arti dari diri yang satu yaitu adalah Adam alaihissalam. Seperti juga dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa pada dirinya, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kembali kepada ayat 98 surat Al-An'am, Allah telah berfirman, yaitu pada kalimat surat Al-An'am ayat 98 yang artinya, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Terkait dengan ayat ini, yaitu pada kalimat ini, para ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan selain mereka berpendapat tempat menetap itu maksudnya adalah dalam rahim. Mereka berkata, atau kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa tempat simpanan adalah pada tulang punggung. Dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok ulama berpendapat sebaliknya dari itu. Dari Ibnu Mas'ud juga dan kelompok lain, bahwa tempat menetap itu maksudnya adalah di dunia. Dan tempat simpanan itu adalah di mana seseorang itu mati. Pendapat yang pertama tampak lebih benar. Jadi lebih tampak benar. Wallahu a'lam. Selanjutnya, pada kalimat dalam ayat 98 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat di mana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Di sini maksud atau makna dari orang-orang yang mengetahui itu artinya adalah orang-orang atau mereka yang memahami dan memperhatikan firman Allah dan maknanya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 99 surat Al-An'am, yaitu pada kalimat yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Jadi di sini maksudnya
menurunkan air hujan dari langit itu adalah dengan ketentuan sebagai barokah dan rizki untuk hamba dan hujan bagi seluruh makhluk karena rahmat dari Allah untuk makhluknya. Selanjutnya ada kalimat dalam firman Allah pada ayat 99 surat Al-An'am ini yang artinya lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Ini sama halnya dengan firman Allah dalam surat Anbiya ayat 30 yang artinya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 99 surat Al-An'am ini, yaitu pada kalimat yang artinya maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Maksud dari kalimat firman Allah ini yaitu tanaman dan pohon-pohonan yang berwarna hijau atau menghijau. Lalu diciptakan padanya biji-bijian dan buah-buahan. Oleh sebab itu Allah berfirman yaitu dalam kalimat pada ayat 99 surat Al-An'am ini yang artinya kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Jadi maksudnya ini rangkap dan sebagiannya kepada sebagian yang lain seperti benih dan yang lainnya. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam kalimat pada ayat 99 ini yaitu yang artinya dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Jadi maksud kinwanun itu adalah bentuk jama dari kinwun yaitu tandan-tandan kurma basah yang menjulai. Itu maksudnya menjulai itu artinya supaya dekat kepada orang yang memetiknya. Seperti perkataan Ibnu Abbas yang dimaksud dengan kata al-kinwan ad-daniyah itu adalah kurma-kurma yang pendek yang tandan-tandannya menempel pada tanah. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, dan penduduk Hijaz mengatakan kinwan dan kanwan. Sementara Bani Qais mengatakan kunwan. Bani Tamim mengatakan kunyanun dengan huruf ya. Ini bentuk jamak dari kata kinwu. Seperti sinwan, bentuk jamak dari kata sinwu. Selanjutnya kalimat pada ayat 99 ini Allah berfirman yaitu pada kalimat dan kebun-kebun anggur. Itu maksudnya adalah di sini kami maksudnya Allah telah mengeluarkan darinya kebun-kebun anggur. Dua macam buah ini adalah yang paling mulia menurut penduduk Hijaz. Dan barangkali adalah buah pilihan istimewa di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kurnia dengan kedua buah tersebut untuk hambanya. Yaitu tersebutlah dalam firman Allah Ta'ala yaitu dalam surat An-Nahl ayat 67 yang artinya dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Jadi terkait dengan ayat ini adalah sebelum adanya pengharaman khamar. Adapun firman Allah dalam surat Yasin 34 yang artinya dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 99 ini yang artinya dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Terkait dengan kalimat pada ayat ini Qatadah dan selainnya berkata maksudnya adalah daunnya yang serupa, bentuknya berdekatan sebagiannya dengan sebagian yang lain dan buahnya berbeda-beda baik bentuk, rasa dan ciri-cirinya.
Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 99 surat Al-An'am ini, yaitu pada kalimat yang artinya perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Jadi di sini kata yan ihi artinya not hajihi artinya kematangan. Ini dikatakan oleh Al-Barra bin Azib, Ibnu Abbas, Qatadah dan selain mereka. Jadi di sini maksudnya perhatikanlah akan kemampuan Allah Tuhan yang menciptakannya dan dari yang mana sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sebelumnya berupa kayu bakar lalu menjadi anggur dan kurma basah dan sebagainya. Dari apa yang telah Allah ciptakan, baik warna, bentuk, rasa, dan bau. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Yang artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada hal yang demikian, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Selanjutnya Allah juga berfirman pada kalimat dalam ayat 99 surat Al-An'am ini yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksud atau makna daripada kalimat pada ayat ini artinya bukti-bukti atas kesempurnaan kemampuan Tuhan yang menciptakan ini semua. Hikmah dan rahmatnya bagi orang-orang yang beriman. Ini artinya hanyalah untuk bagi orang-orang yang beriman dengan Allah, dengannya, dan mengikuti Rasulnya. Demikianlah terjemahan dari ayat 98 dan 99 surat Al-An'am berdasarkan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.